Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN, ketemu lagi di video ASN Knowledge. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi atau JPT melalui mekanisme manajemen talenta tanpa melalui seleksi terbuka. Nah, selama ini mungkin kita tahu bahwa untuk mengisi posisi jabatan pimpinan tinggi Pratama itu diarahkan harus melalui seleksi terbuka baik di instansi pusat maupun di instansi daerah. Namun ternyata ada kebijakan dari pemerintah bahwa instansi boleh mengisi pejabat pimpinan tinggi tanpa melalui seleksi terbuka. Ini ditempuh melalui mekanisme manajemen talenta. Nah, bagaimana prosesnya? Mari kita sama-sama bahas dalam slide berikut. Dasar hukum mengenai pelaksanaan pengisian pejabat pimpinan tinggi Pratama ini diantaranya dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dan Manajemen Aparatur Sipil Negara, kemudian Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN. Ini beberapa dasar hukum yang menjadi dasar pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama melalui manajemen talenta. Nah, di antaranya di dalam masing-masing peraturan tersebut dijelaskan seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pada pasal 51 menjelaskan tentang manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan sistem merit, di mana sistem merit ini adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal suku, jenis kelamin, status perkawinan, pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Ya, jadi ini prinsip penyelenggaraan sistem merit. Selanjutnya, dalam pasal 108, pengisian jabatan pimpinan tinggi, baik jenjang utama, madya maupun pratama, dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas, serta persyaratan lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini mengamanatkan bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi ini dilakukan secara kompetitif tanpa memperhatikan tadi ya, dengan pelaksanaan sistem merit. Kemudian dalam peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil pasal 134 ini tentang mengatur tentang ketentuan mengenai pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif dapat dikecualikan pada instansi pemerintah yang telah menerapkan sistem merit dan pembinaan pegawai ASN dengan persetujuan Komisi Aparatur Sipil Negara. Jadi kalau tadi di sini diamankan bahwa untuk pengisian JPT itu dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS. Nah, dalam pasal 11 inilah yang menjadi dasar dimungkinkannya pengisian pejabat pimpinan tinggi Pratama ini melalui sistem merit. Salah satu kriteria instansi pemerintah telah menerapkan sistem merit adalah memiliki manajemen karir yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karir, kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta. Jadi, instansi akan dinilai penerapan sistem meritnya apabila nanti kategori baik atau sangat baik, maka instansi itu boleh melakukan pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama melalui manajemen talenta. Kemudian di dalam Permen RB nomor 40 tahun 2018 tentang pedoman sistem merit dan manajemen aparatur sipil negara, pasal 12 huruf B dijelaskan bahwa instansi pemerintah melaksanakan mutasi dan promosi berdasarkan rencana suksesi dan mempertimbangkan pola karir instansi. Jadi, apabila akan menyelenggarakan pengisian melalui sistem merit ini, instansi harus membuat perencanaan pengembangan pola karir dan rencana suksesinya. Nah, apa sih sistem merit? Sistem merit itu adalah kebijakan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.
Salah satu implementasinya yaitu melalui tadi manajemen talenta. Manajemen talenta ini merupakan salah satu strategi peningkatan kualitas pegawai yang memberi kesempatan yang sama dalam pengembangan karir dan sarana perwujudan aktualisasi diri dari pegawai. Manajemen talenta ini dirancang untuk mencari, mengelola, mengembangkan, dan mempertahankan talent terbaik sebagai calon pemimpin masa depan. Jadi, dengan mewujudkan sistem merit melalui manajemen talenta ini, instansi akan menyiapkan ya calon suksesor atau calon-calon pemimpin melalui proses pengembangan karir dengan cara meningkatkan kualitas pegawai. Ya. Nah, ini juga termasuk dalam agenda prioritas RPJMN 2020-2024, di mana penerapan sistem merit ditetapkan sebagai salah satu dari 3 program prioritas di bidang aparatur dalam rencana kerja pemerintah tahun 2020, yaitu yang pertama adalah peningkatan akuntabilitas kinerja, pengawasan, dan reformasi birokrasi. Yang kedua, peningkatan inovasi dan kualitas pelayanan publik. Serta yang ketiga adalah penguatan implementasi manajemen ASN berbasis pada sistem merit. Nah, seperti tadi dijelaskan bahwa ada 2 mekanisme pengisian jabatan pimpinan tinggi. Bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama ini dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan, pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas, serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar kabupaten kota dalam satu provinsi. Ini metode pengisian yang pertama yaitu melalui seleksi terbuka. Nah, ada mekanisme yang kedua yaitu pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif ini dapat dikecualikan pada instansi pemerintah yang telah menerapkan sistem merit dalam pembinaan pegawai ASN dengan tentunya dapat mendapatkan persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Jadi, mekanisme pengisian JPT yang pertama yaitu melalui seleksi terbuka. Biasanya ini instansi akan membuka lowongan CPT yang kosong yang akan diisi, kemudian ada pendaftar, pelamar, diseleksi dengan beberapa tahapan, nanti baru dilantik. Nah, kalau yang kedua ini, instansi justru sudah menyiapkan kandidat suksesor, sudah mempersiapkan, kemudian eh, melakukan perencanaan pengembangan karirnya dan pengisian JPT-nya dengan melalui proses manajemen talenta. Tetapi tentunya syaratnya instansi tersebut harus memperoleh penilaian sistem merit dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Kita lihat perbedaannya apa yang membedakan antara pengisian JPT melalui seleksi terbuka dengan perencanaan suksesi. Yang pertama dari sisi tujuan, seleksi terbuka itu mengisi jabatan pimpinan tinggi yang lowong. Ya, jadi biasanya seleksi terbuka diadakan ketika ada jabatan pimpinan tinggi yang kosong, baru tuh dilakukan seleksi terbuka. Sementara kalau perencanaan suksesi atau sistem merit tadi atau manajemen talenta itu melakukan kaderisasi kepemimpinan. Jadi meskipun tidak ada jabatan kosong, tapi proses kaderisasi tetap dilakukan. Kemudian yang kedua dari sisi perencanaan, seleksi terbuka itu dilakukan secara reaktif menunggu jabatan kosong. Jadi ketika ada jabatan kosong, biasanya melakukan perencanaan, mengusulkan ke KSN, membentuk pansel, melakukan tahapan, dan seterusnya. Nah, dalam sistem merit, itu terencana dari awal sejak menjadi PNS. Tadi ada beberapa tahapan ya, sistem merit itu mulai dari perencanaan, pengadaan, dan seterusnya. Jadi memang seorang pegawai itu sudah betul-betul dipersiapkan talentanya untuk pengembangan karir selanjutnya. Aspek yang ketiga itu dari sisi penilaian, dalam seleksi terbuka dilakukan sepintas selama penilaian. Jadi biasanya kandidat itu dilakukan penilaian selama proses seleksi, ya. Dari mulai pendaftaran, seleksi administrasi, rekam jejak, kemudian penulisan makalah, wawancara dengan pansel, dan seterusnya. Sepintas hanya pada saat proses seleksi tersebut. Namun untuk manajemen talenta, ini penilaian dilakukan perjalanan karir dari perjalanan karir sebelumnya. Jadi prosesnya ini cukup panjang, ya, tidak dinilai sesaat saja. Kemudian dari sisi pembiayaan, untuk seleksi terbuka, untuk selama penilaian dilakukannya. Tapi untuk perencanaan suksesi, pengembangan secara terarah. Jadi pembiayaan untuk
perencanaan suksesi ini tidak hanya pada saat proses akan di pengisian saja, tetapi dilakukan dari sisi mulai proses asesmennya, kemudian melihat gap kompetensinya, kemudian pengembangan kompetensinya juga direncanakan seperti itu. Ya, jadi prosesnya panjang. Kemudian kriterianya dari sisi hasil terbaik dari yang melamar berdasarkan hasil seleksi. Jadi pejabat yang terpilih itu adalah peserta terbaik ya dari yang melamar pada saat dibukanya lowongan seleksi ini. Nah, sementara kalau di dalam manajemen talenta itu terbaik dari pegawai yang ada berdasarkan data dari aplikasi dan muatan lokal atau kebijakan pimpinan. Jadi memang betul-betul diseleksi itu dalam proses yang panjang, ya, tidak sesaat. Jadi ini juga mencakup pada seluruh pegawai. Kemudian proses pengajuan ke KSN untuk seleksi terbuka, pengusulan rekomendasi untuk mendapat surat rekomendasi dari KSN dalam hal pembentukan panitia seleksi, jabatan yang lowong, pelaksanaan seleksi, kemudian nama calon yang terpilih nanti penetapan calon dan pelantikan. Jadi ada beberapa tahapan yang harus ditempuh pada saat kita akan melakukan pengisian jabatan pimpinan tinggi melalui seleksi terbuka. Ya, jadi sebelum pelaksanaan kita harus mendapat rekomendasi dulu dari KSN. Kemudian membentuk panitia seleksi, kemudian mengumumkan jabatan-jabatan yang kosong, melakukan seleksi. Kemudian ketika sudah seleksi, ada 3 nama besar diusulkan lagi. Kemudian penetapan dan proses pelantikan. Nah, kalau melalui manajemen talenta, pengusulan rekomendasi untuk mendapatkan surat rekomendasi pengisian JPT melalui aplikasi manajemen talenta dan rencana suksesi. Jadi, tahapannya lebih simpel ya, lebih singkat dibandingkan dengan proses seleksi terbuka yang tahapannya cukup panjang. Kemudian waktu usul dan tahapan dapat lebih dari 1 bulan ya. Bahkan seleksi terbuka ini bisa 1 bulan, bisa 2 bulan ya. Karena tergantung dari tahapan pembukaan pelamaran atau seleksi. Dalam kondisi COVID itu 5 hari kerja, tapi dalam kondisi normal bisa sampai 15 hari. Ditambah lagi apabila dalam kondisi waktu lamaran tersebut misalnya jumlah pelamar kurang, maka ada potensi untuk diperpanjang. Sehingga tentu membutuhkan waktu yang lama. Sementara untuk manajemen talenta atau perencanaan suksesi cukup 5 hari saja sesuai dengan SOP KSN sampai rekomendasi itu turun. Untuk dari sisi biaya, seleksi terbuka tentu membutuhkan biaya yang besar. Tadi dengan jumlah tahapan yang banyak ini, perencanaan suksesi biayanya cukup kecil. Ya, ya penerapan sistem merit dalam pengisian JPT itu melalui seleksi terbuka dasarnya adalah Pasal 108 Undang-Undang ASN. Ini bagi instansi pemerintah yang belum menerapkan sistem merit. Sementara pengisian JPT melalui talent pool atau rencana suksesi dasarnya adalah pasal 111 Undang-Undang ASN. Ini diperuntukkan bagi instansi yang sudah menerapkan sistem merit dalam manajemen ASN dapat dikecualikan dari seleksi terbuka. Manajemen talenta ini dapat terwujud apabila perolehan penilaian sistem merit kategori baik dan sangat baik dari KSN. Jadi instansi akan dilakukan penilaian dulu untuk implementasi sistem meritnya. Ketika perolehan penilaiannya dalam kategori baik atau sangat baik, maka dapat melakukan pengisian pejabat pimpinan tinggi melalui manajemen talenta atau tanpa seleksi terbuka. Nah, indeks penilaian ini ada 4 kategori. Indeks penilaian sistem merit yang pertama kategori 1 itu buruk ya, rentangnya antara 0,2 sampai 0,4, maka akan dilakukan audit dan supervisi sampai dengan kategori baik. Kategori yang kedua adalah kurang. Ini rentangnya dari mulai 0,41 sampai 0,6 akan dibimbing sampai dengan kategori baik. Kemudian kategori yang ketiga adalah baik. Rentang nilainya mulai dari 0,61 sampai dengan 0,8. Ini diberikan kesempatan untuk mengisi JPT dari talent pool, namun dengan persyaratan tertentu dan pengawasan dari KSN, serta akan dievaluasi setiap tahun. Sementara untuk kategori 4 sangat baik, ini rentangnya 0,81 sampai dengan 0,1 skor penilaiannya, diberikan kesempatan untuk mengisi JPT dari talent pool, dievaluasi setiap 2 tahun kembali sekali. Jadi perbedaannya kalau baik itu evaluasinya setiap tahun, sementara kalau kategori sangat baik dilakukan dalam 2 tahun sekali. Ya, nah yang kategori baik dan sangat baik inilah yang memperoleh
indeks penerapan sistem merit dari KSN kategori baik dan sangat baik, instansi ini dapat melakukan pengisian jabatan pimpinan tinggi tanpa melalui seleksi terbuka atau dengan menggunakan manajemen talenta. Nah, ini contoh misalnya ya, perolehan skor dari tahun ke tahun, mulai dari 2019 misalnya kategori kurang, kemudian dilakukan peningkatan, perbaikan menjadi kategori baik, dilakukan peningkatan lagi, mendapatlah skor kategori sangat baik. Nah, ketika sangat baik, maka 2 tahun ini tidak dilakukan penilaian. Ya, jadi tidak ada penilaian sistem merit kalau kategori sangat baik. Tapi kalau kategori baik, maka dilakukan penilaian setiap tahun. Nah, dari aspek tersebut bisa di breakdown misalnya ke dalam 8 aspek penilaian. Di antaranya yang pertama perencanaan kebutuhan, kemudian pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, pengkajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, serta sistem informasi. Jadi semua aspek ini nanti oleh KSN akan dinilai. Masing-masing ada skornya dan kalau diakumulasikan, ini skor akhirnya, kemudian masuk ke dalam kategori penilaiannya. Nah, alur manajemen talenta mulai dari identifikasi pegawai ya, di mana penilaian kualifikasi, penelusuran rekam jejak. Jadi semua PNS ini nanti akan dilakukan pengidentifikasi, kemudian dilakukan penilaian rekam jejaknya, kemudian dilakukan asesmen tahap 1 untuk seluruh pegawai dengan online assessment ya. Jadi asesmen ini nanti hasilnya akan dipetakan ya ke dalam 9 box talenta, kemudian akan menjadi rencana suksesor. Kemudian asesmen tahap 2 hanya untuk suksesor yang sudah terpilih, baru penilaian kinerja. Kemudian pengembangan dan retensi suksesor ya melalui pendidikan, pelatihan, mutasi, penugasan ya. Dan yang ketiga adalah monitoring dan evaluasi suksesor. Nah, implementasi manajemen talenta ini biasanya ya diawali dari adanya usulan dan aspirasi rotasi promosi ini mungkin dari perangkat daerah, kemudian data profil ASN, PNS di aplikasi kepegawaian, SIPEG ya, Persim ASN, yang memenuhi persyaratan jabatan, pola karir yang tepat, penentuan target jabatan. Kemudian dari data ini dilakukan proses identifikasi dan pemetaan talenta ke dalam 9 kelompok, 9 blok tadi, dengan dilakukan penilaian kinerja, asesmen pengukuran potensi, uji kompetensi, rekam jejak jabatan, pendidikan dan pelatihan, preferensi karir, pengalaman kepemimpinan organisasi. Kemudian ditentukanlah kelompok rencana suksesi. Ya, biasanya yang diprioritaskan untuk promosi itu yang ada di box 9, di box 8, dan di box 7. Disusun untuk setiap jabatan target. Ya, kemudian kelompok 7 dan 8 ini pengembangan. Kemudian di interview oleh user untuk kelompok 9, penetap selanjutnya yang terpilih ditetapkan oleh PPK. Ya, kemudian pengembangan dari sisi kompetensi, kualifikasi, karir, rencana suksesi, rotasi jabatan, pengayaan jabatan, dan penghargaan. Tim manajemen talenta ini mempertajam akurasi pemetaan talenta dan membahas strategi pengembangan dan retensi talenta. Jadi eh, yang box 9 tadi ya, yang box 9 mungkin bisa langsung untuk masuk ke dalam menjadi suksesor untuk mengisi jabatan yang kosong. Untuk box 7 dan 8 bisa dilakukan pengembangan ya dengan tadi eh, sesuai arahan dari tim manajemen talenta. Nah, apa saja infrastruktur yang diperlukan untuk manajemen talenta ini? Yang pertama tentu tadi instansi dapat melaksanakan ketika sudah memperoleh penilaian kategori baik atau sangat baik. Nah, ini yang pertama adalah keputusan dari KSN tentang penilaian sistem merit. Jadi biasanya setelah dilakukan penilaian, KSN akan mengeluarkan surat keputusan bahwa instansi tersebut masuk kategori penerapan sistem meritnya baik atau sangat baik. Yang kedua, peta jabatan perangkat daerah. Jadi disusun peraturan kepala daerah tentang peta jabatan perangkat daerah, kemudian juga keputusan kepala daerah tentang jabatan target. Yang ketiga adalah standar kompetensi jabatan. Ini juga ditetapkan dengan keputusan kepala daerah tentang standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan pelaksana, dan juga jabatan fungsional. Ya. Kemudian pola karir
Ini biasanya diatur dalam peraturan kepala daerah, ada yang mengatur tentang pola karir, ya, kemudian manajemen talenta, kemudian manajemen eh, karir, ya, dan lain-lain. Kemudian tim manajemen talenta ini ditetapkan dengan keputusan kepala daerah tentang tim manajemen talenta, kemudian juga dibentuk tim penilai kinerja ASN. Nah, dari sisi sistem informasi, dukungan sistem informasi ini harus dilengkapi juga dengan basis data SDM, ya. Dalam hal ini mungkin aplikasi kepegawaian seperti SIM ASN, kalau dulu namanya Simpek, profil talenta, ada data profil talenta nanti bisa dilihat. Kemudian sistem informasi talenta atau data suksesor. Data dukung lainnya yang diperlukan biasanya adalah standar metode asesmen, kemudian standar penilaian kinerja, kemudian program pengembangan talenta, anggaran, dan dibentuk panitia seleksi untuk uji kompetensi teknis. Ya, dari infrastruktur sistem informasi yang mendukung untuk manajemen talenta ini, biasanya di sini ada database kepegawaian, ya, atau basis data SDM. Yang tadi kita kenal biasanya mengistilahkan dengan SIM ASN. Kemudian mungkin juga dilengkapi untuk kinerja ada absensi. Absensi biasanya berbasis GPS, laporan harian. Di sini nanti akan diukur penilaian absensi dan kinerja hariannya yang bisa diakumulasi menjadi kinerja bulanan, kinerja tahunan. Kemudian profil talenta ASN, nanti di sini akan dilihat eh, rencana suksesornya dan juga sistem informasi talenta ASN ini yang nanti akan ditentukan ASN tersebut ada di box berapa. Nah, ini 9 box, ya, atau kotak manajemen talenta atau talent box manajemen. Nah, untuk sumbu X-nya berdasarkan potensi dan untuk sumbu Y-nya berdasarkan kinerja. Ada 9 box, ini box 1, box 2, box 3, box 4, box 5, box 6, box 7, box 8, dan box 9. Yang box 1 yang ini di bagian potensi, ya, ini termasuk kategori rendah, ini menengah, dan ini tinggi. Sementara untuk kinerja, ini berarti di bawah ekspektasi, yang di kelompok ini sesuai ekspektasi, dan yang ini di atas ekspektasi. Jadi box 1 itu menggambarkan pegawai dengan kinerja di bawah ekspektasi dan potensi rendah. Ini biasanya penilaian kinerjanya kurang dari 56, kompetensinya kurang dari 60. Ini hanya contoh simulasi saja, ya. Nanti mungkin akan disesuaikan dengan instansi masing-masing. Sementara pegawai yang ada di box 2 berarti dia adalah kinerja di bawah ekspektasi dan potensinya menengah. Yang di box 4 kinerja di bawah ekspektasi dan potensinya tinggi. Yang di box 3 kinerja sesuai ekspektasi dan potensinya rendah. Yang di box 5 kinerja sesuai ekspektasi dan potensinya menengah. Yang di box 6 kinerja di atas ekspektasi dan potensinya rendah. Yang di box 7 kinerja sesuai ekspektasi dan potensinya tinggi. Yang di box 8 kinerja di atas ekspektasi dan potensinya menengah. Nah, yang di box 9 kinerja di atas ekspektasi dan potensinya tinggi. Inilah yang termasuk kategori star yang potensi untuk dipromosikan. Nah, adapun aspek-aspek penilaian untuk masing-masing sumbu tadi, X untuk sumbu X potensi dan sumbu Y kinerja itu bisa di breakdown, ya, menjadi beberapa aspek seperti berikut. Ini hanya sebagai contoh simulasi saja. Untuk aspek potensi misalnya diukur dari daya analisa, logika berpikir, sistematika kerja, inisiatif, daya tahan kerja, kepemimpinan, dorongan berprestasi, tanggung jawab, keterampilan intrapersonal, kepercayaan diri, stabilitas emosi. Ini biasanya diukur dari hasil asesmen. Kemudian untuk kompetensi dari aspek manajerial ada integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pengembangan diri dan orang lain, mengolah perubahan, pengambilan keputusan, dan sosiokulturalnya dari aspek perangkat bangsa. Ya, rekam jejak ini berdasarkan syarat jabatan, pendidikan, masa kerja, kemudian diklat yang mendukung seperti diklat PIM, teknis, fungsional, dan diklat barang dan jasa. Kemudian preferensi jabatan ini berdasarkan saran penempatan dari hasil asesmen, peminatan pegawai, ataupun rekomendasi dari perangkat daerah. Untuk sumbu Y-nya, penilaian kinerja bisa diperoleh dari nilai prestasi kerja berdasarkan SKP, perilaku, kemudian aktivitas kerja pegawai dari kinerja harian dan pemenuhan jam kerja. Tadi, ya, makanya dengan adanya aplikasi absensi pegawai,
Kemudian penghargaan yang berkaitan dengan pekerjaan, penghargaan di luar pekerjaan. Ada juga faktor pengurang nilai, yaitu kalau pegawai tersebut terkena hukuman disiplin atau catatan dari inspektorat. Ini hanya contoh saja ya, tentu masing-masing instansi punya kriteria dan mekanisme penilaian tersendiri. Infrastruktur lain yang mendukung manajemen talenta ini diantaranya adalah untuk standar penilaian kinerja, biasanya dibuat turunan metode penilaian kinerja dari perangkat daerah berdasarkan Permenpan. Kalau yang terbaru sekarang Permenpan 6 ya, tahun 2022. Kemudian program pengembangan talenta, ini juga mengacu pada peraturan LAN nomor 10 tahun 2018. Kemudian panitia seleksi ini dibentuk eh, pada saat nanti akan melakukan uji kompetensi teknis ya. Nah, kemudian juga dukungan dari sisi anggaran. Demikian yang bisa kita bahas untuk video kali ini tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi melalui manajemen talenta atau talent pool ya, tanpa melalui seleksi terbuka. Jadi ada dua mekanisme penilaian pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama, bisa melalui seleksi terbuka atau bisa melalui manajemen talenta. Untuk pengisian melalui manajemen talenta, syaratnya instansi harus dinilai dulu penerapan sistem meritnya oleh KSN. Ketika instansi itu memperoleh kategori baik dan sangat baik, maka dikecualikan dalam pengisian jabatan pimpinan tingginya melalui manajemen talenta. Dan ada beberapa infrastruktur yang harus disiapkan untuk mewujudkan, merealisasikan pengisian jabatan pimpinan tinggi melalui manajemen talenta tersebut. Sebagaimana tadi yang sudah kita bahas sebelumnya. Demikian, terima kasih atas perhatian Sobat ASN semua. Kalau ada pertanyaan, silakan boleh ditulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga di share. Sampai ketemu di video yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.